Vaksin, vaksin, vaksin. Jumpa lagi dengan saya James Pango di Go Gospel Indonesia. Dokter versus pendeta soal vaksin. Dokter tidak mengerti firman, pendeta tidak mengerti vaksin. Ya, hari-hari ini tema di medsos sudah bergeser, bukan lagi COVID tetapi vaksin. Dunia medis, dunia kedokteran pada hari-hari ini sudah mempertontonkan kepada masyarakat sesuatu yang bagi saya ini membingungkan, kalau tidak dapat dikatakan membahayakan bagi kita. Bagaimana tidak? Para medis sementara memperdebatkan mengenai vaksin, tidak ada satu kata tentang vaksin. Dokter ini bicara ini, dokter ini bicara ini soal vaksin. Yang membingungkan kita, orang awam seperti ini, melihat COVID-19 ini punya varian-varian baru. Varian Alpha vaksinnya ini, varian Delta vaksinnya ini, varian apa lagi, ini lagi vaksinnya. Ini sesuatu yang benar-benar membuat kita, ya, saya nggak tahu jadi pintar atau jadi bingung. Belum lagi ada berita-berita hoax tentang vaksin. Ada yang bilang vaksin ini dapat membuat orang cepat mati. Ada yang bilang vaksin akan membuat orang mati dalam 2 tahun. Ada yang juga berkata vaksin ini bisa membuat orang jadi gay. Ada berita saya baca lagi, vaksin membuat orang jadi impoten. Aduh, benar-benar ini membingungkan. Yang terakhir, ada chip, ada barcode di dalam vaksin. Intinya kita sudah divaksin. Sementara para medis masih memperdebatkan vaksin ini perlu atau tidak. Jadi kita nggak tahu apa kita mau jadi gay, apa kita akan mati, apakah sudah ada chip dalam tubuh kita semua tidak tahu. Yang penting kita ikuti aturan pemerintah, divaksin, meskipun di atas sana masih memperdebatkannya. Saya tidak percaya tentang semua hoax itu. Saya tidak percaya ketika divaksin kita akan mati, jadi gay, jadi impoten. Saya juga tidak percaya ketika divaksin dalam tubuh kita sudah ada chip, barcode. Saya yakin itu semua hoax. Tapi setidaknya kita punya satu keyakinan, yaitu percayalah pada pemerintah. Karena Alkitab mengatakan pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia ini. Meskipun saya tidak percaya itu semua, saya ingin membahas satu isu, yaitu apakah di tubuh kita ada chip atau tidak. Tidak ada chip, tapi saya ingin membahasnya. Mengapa? Karena isu itu diambil dari Alkitab, dari firman Tuhan. Yang menyebarkan orang Kristen, yang menyebarkan pendeta. Saya mendapat begitu banyak video-video tentang chip tersebut. Jadi ini pendeta ngomongin chip yang bukan bidang dia. Sangat tidak relevan saya bicara vaksin, saya bukan orang kedokteran. Alkitab ini sendiri tidak pernah bicara vaksin, tidak pernah menulis barcode, tidak pernah menulis chip, tidak pernah menulis virus. Tetapi orang mensalahartikan. Dalam dunia kekristenan ada namanya eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman, pelajaran tentang akhir zaman. Nah, ini ada hubungannya. Eskatologi dengan vaksin itu dihubung-hubungkan. Dan
jadilah viral bahwa di vaksin itu ada chip. Firman Tuhan ini ya dan amin. Tidak ada yang salah dalam firman Tuhan. Yang salah adalah menafsirkannya, salah menginterpretasikannya. Tetapi itu bukan satu hal yang naif, bukan satu hal yang namanya kitab Wahyu ini adalah kitab apokalips atau kitab yang perlu diungkapkan isinya, kitab yang penuh dengan alegoris, kitab yang begitu banyak hal-hal yang misteri yang perlu diungkapkan. Dan saya bersyukur kepada para apologeters yang telah mengungkapkan rahasia firman Tuhan. Mungkin ungkapan itu belum terungkap semua. Bukan salah, tapi belum sempurna pengungkapannya. Kalau dikatakan di dalam vaksin itu ada chip, itu memang tidak ada, tetapi belum sempurna pengungkapannya. Belum terbuka semua. Mungkin baru 50% kebenarannya, 60% kebenarannya. Karena wahyu ini memang harus dibuka rahasianya. Butuhkan hikmat Tuhan dan pengurapan Tuhan untuk membuka rahasia firman Tuhan. Yang para dokter mungkin tidak tahu hal itu. Para dokter hanya melakukan uji klinis untuk mendukung penemuan-penemuan mereka dalam hal medis. Tapi dokter tidak mengerti firman. Tapi hamba-hamba Tuhan mengerti firman. Makanya mereka menghubungkan firman Tuhan ini dengan peristiwa-peristiwa kekinian. Karena merujuk pada kitab Keluaran bahwa wabah ini, penyakit ini, kematian ini sudah pernah terjadi juga pada zaman umat Israel di tanah Mesir. Dan ini terulang lagi pada zaman yang berbeda dan orang-orang yang berbeda. Jadi, ya kita tidak bisa menjudge bahwa ini hamba Tuhan yang sesat, tidak. Justru kita bersyukur karena mereka telah mengungkapkan sebuah rahasia firman Tuhan meskipun belum terungkap semuanya. Kita berterima kasih kepada para pendeta yang telah membuat statement bahwa di dalam vaksin ada chip. Itu memang mungkin statement yang salah. Tapi kalau mereka tidak mengatakan hal itu, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata chip itu ada dalam kartu. Jangan salah, sejauh ini sebagian orang Kristen tidak mau divaksin karena mereka sudah terpengaruh dengan berita-berita hoax bahwa dalam vaksin itu ada chip yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan ada video seorang ibu katanya bertemu dengan Tuhan Yesus dan Yesus melarang agar dia jangan divaksin. Akhirnya kita bisa tahu dari para pakar kesehatan, para dokter mengatakan bahwa chip itu memang ada, tapi tidak dalam tubuh kita, tidak disuntikan melalui vaksin, tapi ternyata ada di sebuah kartu. Dan kartu inilah yang akan kita bahas pada saat ini. Karena sejauh ini belum pernah ada orang divaksin lalu dikasih kartu vaksin. Entah apa tujuan ada kartu ini juga masih misteri buat kita. Karena kartu vaksin ini kartu global, kartu dimanapun kita pergi dikatakan kita bawa kartu ini. Kita bisa scan di mana-mana. Oh, ini sudah divaksin. Tapi apakah hanya untuk itu guna kartu tersebut? Mungkin saja akan terjadi tanpa kartu vaksin ini kita nggak bisa transaksi, kita nggak bisa ambil uang di bank, di ATM, atau nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta, nggak bisa masuk rumah sakit, nggak bisa ke mall, dan sebagainya. Jadi segalanya masih misteri buat kita. Alkitab memang mengatakan hal seperti itu. Di dalam Wahyu pasal 13, di sinilah acuannya mengapa vaksin itu atau chip itu dihubungkan dengan vaksin. Dan iya, Wahyu 13 ayat 16. Ini tentang antikris ya. Jadi ini kalau kita mau ungkapkan segala-galanya tentang antikristus. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan
kanannya atau pada dahinya. Dan ini ditafsirkan sebagai termogan, yang kalau kita kemana-mana ada termogan itu digambarkan dari ayat ini. Kemudian, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, ini dihubungkan dengan ekonomi. Tidak ada seorang pun dapat menjual atau membeli. Jadi ada yang menafsirkan, apakah kartu vaksin itulah yang akan menjadi kartu utama kita. Tanpa kartu vaksin, kita nggak bisa melakukan transaksi apapun. Kalau kartu ATM nggak berlaku lagi, kartu kredit nggak berlaku lagi, hanya kartu vaksin yang dibutuhkan. Jadi ini namanya apokalips ya, yang hanya ditafsirkan. Mungkin juga tidak seperti itu. Tapi para apologeters, orang-orang yang mendalami tentang eskatologi, pelajaran akhir zaman, ini dihubungkan seperti itu. Kemudian ada satu itu lagi. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666. Ini angka yang sudah sangat populer ya bagi kita. Jadi orang Kristen menganggap angka itu adalah angka antikris. Jadi antikris akan menguasai seluruh dunia, perekonomian dunia, politik dunia, kesehatan seluruhnya. Dia akan kuasai seluruh bidang, seluruh lini kehidupan manusia akan dikuasai oleh antikris. Ini apokalipsnya atau penafsirannya seperti itu. Sehingga semua, tak satu pun terkecuali dalam kontrol, dalam pengawasan dari antikris. Nah, ya, kita akan lihat nanti. Karena WHO, semua sekarang mendengar WHO, World Health Organization. Apa yang dikatakan oleh WHO itu harus dilakukan oleh seluruh dunia. WHO katakan prokes. WHO bilang vaksin. Nah, inilah yang membuat banyak penafsiran bahwa apa yang tertulis di Alkitab ini sedang digenapi. 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, apakah ini kesukaran yang kita hadapi? Sukar cari makan, sukar bekerja, semua serba sukar. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, sesukar apapun yang kita hadapi, ada satu pengharapan yang Tuhan berikan pada kita, yaitu berserah saja kepada Yesus. Logika kita sudah kolaps. Segala keahlian, kepintaran seperti nggak ada gunanya lagi pada hari-hari ini. Semua terjadi saling kontradiktif. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kamu. Jangan kita khawatir. Apapun yang terjadi, ingat, Dia memelihara kita. Itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita dengan caranya sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai cara yang tidak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita lihat, nggak pernah timbul di hati kita. Itu yang Tuhan lakukan bagi orang yang percaya. Di tengah situasi seperti sekarang ini, pegangan saya adalah Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Dialah Raja segala zaman. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia ada di awal zaman. Dia juga ada di akhir zaman.
Tuhan memberkati.